Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Latsar CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rini Suryantini dan rekan saya yang bernama Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bu Rini atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sofiati Faiza, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 Angkatan 1 Daerah Kota Cimahi, kelompok 4. Dalam video kali ini, kami akan membahas tugas nilai-nilai dasar aneka yang pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai artikel korupsi. Inilah keempat orang pelaku pencurian ratusan kotak masker yang berhasil dibekuk oleh jajaran petugas dari Satuan Reskrim Polres Cilegon. Keempat orang pelaku mencuri ratusan kotak masker di salah satu gudang farmasi penyimpanan obat milik Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Dari empat pelaku ini, 2 diantaranya berstatus sebagai aparatur sipil negara dan 2 orang lainnya sebagai tenaga harian lepas yang bertugas sebagai penjaga gudang farmasi. Terbongkarnya aksi kejahatan pencurian masker di tengah langkanya masker tersebut saat pegawai staf Dinas Kesehatan mengecek gudang farmasi untuk kebutuhan tim medis di rumah sakit, namun masker-masker tersebut sudah tidak ada. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas analisis kasus yang berjudul 10 tahun mengabdi, 2 oknum PNS hadapi sanksi pecat dan pidana usai curi 120 box masker. Hal ini merupakan suatu yang sangat memprihatinkan di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini. Seharusnya sebagai pelayan publik, PNS itu harus bertanggung jawab terhadap kepercayaan masyarakat. Pemetaan masalah dari analisis kasus tersebut yaitu 2 oknum PNS di Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Banten hadapi sanksi pecat dan pidana. Identifikasi penyebabnya, mereka terlibat dalam kasus pencurian 120 box masker dari gudang Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Hal tersebut merupakan tindak pidana pencurian, penyalahgunaan wewenang, dan penggelapan dalam jabatan. Penemuan fakta dari kasus tersebut. Yang pertama, 2 oknum PNS merupakan staf pegawai di Dinas Kesehatan. Mereka bekerja sama dengan 2 office boy gudang Dinkes Kota Cilegon berstatus tenaga harian lepas atau THL, yang merupakan tersangka pencurian 120 box masker dari gudang Dinkes Cilegon. Yang kedua, keempat tersangka kasus pencurian masker ini terancam pasar berlapis. Salah satunya tentang penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, tidak hanya pidana, namun para tersangka bisa terancam sanksi kepegawaian karena melakukan penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, mereka juga bisa terancam sanksi lain dari Pemkot. Melihat dari fakta-fakta tersebut, berarti terutama 2 oknum PNS akan mendapatkan pasal yang berlapis dan sanksi yang berlapis pula. Melihat fakta-fakta di lapangan, jelas 2 oknum PNS tersebut telah melanggar aturan. Walaupun kasus ini masih dalam taraf penyelidikan. Tetapi 2 oknum PNS tersebut telah mencoreng nama baik institusi. Dan jelas saja ini melanggar nilai-nilai dasar aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. PNS yang akuntabel tidak akan bekerja sama maksudnya untuk melakukan suatu kejahatan atau tindakan yang merugikan masyarakat. Jelas oknum PNS tersebut sudah tidak bersikap jujur, integritas, tidak bertanggung jawab, dan tidak transparansi. Yang kedua, kurangnya rasa nasionalisme. PNS tersebut tidak menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila, terutama sila ke-1 dan ke-2. Mereka sudah tidak amanah, tidak kurang cinta tanah air, tidak mengutamakan kepentingan publik, dan tidak bersikap adil. Yang ketiga, etika publik.
Sebagai pelayan publik, PNS harus menjaga etika, dapat menjadi panutan, jangan sampai terjerat dalam kasus yang dapat mencemarkan nama baik diri, keluarga, dan institusi. Di sini, kedua PNS tersebut sudah tidak komitmen, tidak profesional, tidak bersikap adil, dan tidak memberikan layanan prima terhadap masyarakat. Seharusnya kedua PNS tersebut sadar akan tanggung jawabnya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kasus pencurian 120 box masker itu adalah perbuatan yang sangat tidak adil, tidak melihat kepentingan masyarakat. Kalau misalkan kedua PNS tersebut sadar akan tanggung jawab pekerjaannya, mereka tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Untuk kaitannya dengan nilai-nilai dasar aneka, saya serahkan kepada Ibu Sofi untuk menjelaskannya. Terima kasih Bu Rini atas pemaparannya. Selanjutnya saya akan membahas nilai-nilai dasar yang keempat, yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu dalam hal ini adalah ikrar atau sumpah jabatan yang diucapkan telah dilanggar dengan perbuatan yang merugikan masyarakat. Tidak adanya nilai-nilai komitmen mutu dalam kasus ini. Dalam bekerja sebagai pelayan publik, dalam kasus ini tidak memiliki karakter yang dapat dipercaya, tidak melaksanakan tugasnya, tidak melayani dari hati karena mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan publik, dan tidak profesional atau tidak mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang terakhir adalah anti korupsi. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang dilakukan dua oknum PNS tersebut merupakan salah satu perbuatan korupsi. Tidak adanya kejujuran, tidak adanya tanggung jawab, dan tidak bersikap adil. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Karena tidak memiliki nilai jujur inilah, maka ia bisa melakukan korupsi. Pribadi yang bertanggung jawab akan melakukan tugasnya sesuai dengan kewenangannya. Dan pribadi dengan karakter yang adil akan menyadari bahwa apa yang ia terima sesuai dengan jerih payahnya, menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, dan selalu bersyukur. Setelah kita membahas kasus di atas, solusi yang kami sarankan atas kasus tersebut adalah yang pertama, adanya upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi dilakukan dengan 3 upaya, upaya preventif, upaya detektif, dan upaya represif. Yang pertama, upaya preventif. Preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Upaya ini dilakukan dengan cara pemberlakuan berbagai undang-undang yang mempersempit peluang korupsi, pembentukan berbagai lembaga yang diperlukan untuk mencegah korupsi, misalnya Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Pelaksanaan sistem rekrutmen aparat secara adil dan terbuka, peningkatan kualitas kerja berbagai lembaga independen masyarakat untuk memantau kinerja para penyelenggara negara, dan yang terakhir adalah kampanye untuk menciptakan nilai anti korupsi secara nasional. Yang kedua, upaya detektif. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah sehingga dapat ditindaklanjuti. Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat, kewajiban pelaporan transaksi, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik, serta peningkatan kemampuan satuan pengawas intern merupakan upaya-upaya detektif yang dapat dilakukan. Dan yang ketiga adalah upaya represif. Upaya represif ini adalah strategi atau usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses secara tepat, cepat, dengan biaya yang murah sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan cara pembentukan KPK, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan menghukum koruptor besar, serta evaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Selain upaya pemberantasan korupsi yang telah disebutkan, kita harus juga meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa menerapkan sikap sederhana, selalu bersyukur sehingga tidak mudah iri hati. Dari kasus di atas, pelajaran atau simpulan yang dapat kita ambil yaitu kita sebagai abdi negara harus senantiasa memahami dan mematuhi nilai-nilai dasar yang menjadi acuan pelaksanaan tugasnya, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik,
komitmen mutu, dan anti korupsi. Perwujudan dari Aneka akan membentuk perilaku ASN yang memiliki integritas dan jati diri sebagai pelaksana kebijakan, pemberi pelayanan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian analisis kasus dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat Latsar CPNS tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.